Misalnya penggunaan kata seperti cuan untuk keuntungan, atau menggunakan kata bucin, atau menggunakan kata buffer. Bertemu kembali dengan channel Perspektif Sosiologi, Kacamata Memahami Dunia. Apa kabar sahabat PS semua? Mudah-mudahan ada dalam keadaan sehat. Pernahkah sahabat PS semua mendengar sebuah percakapan dengan menggunakan kata-kata, kalimat-kalimat yang mungkin tidak langsung dipahami? Misalnya penggunaan kata seperti cuan untuk keuntungan, atau menggunakan kata bucin, atau menggunakan kata buffer. Inilah salah satu objek yang akan menjadi kajian dalam sebuah perspektif sosiologi yang dikenal dengan sebutan etnometodologi. Sebelum masuk ke situ, saya akan menjelaskan dulu siapa pencetus atau penemu teori etnometodologi ini. Nah, sosiolog ini bernama Harold Garfinkel yang lahir di New Jersey, Amerika pada 29 Oktober 1917. Garfinkel kemudian meninggal pada 21 April tahun 2011 di usia 93 tahun. Nah, upaya yang dilakukan Garfinkel sesungguhnya bisa kita lihat dalam sebuah upaya besar untuk menengahi ketegangan, menengahi dua polarisasi dalam analisis sosiologi. Yang satu adalah kecenderungan yang terlalu makro, menggunakan pendekatan-pendekatan yang bersifat besar seperti yang ditawarkan oleh Durkheim. Lalu ada di sisi yang lain, ketegangannya adalah ada satu kutub yang sangat menginginkan atau menggunakan secara dominan pendekatan yang bersifat mikro, yang itu ditawarkan dalam kajian yang dilakukan oleh Max Weber. Nah, di antara dua polarisasi tersebut, etnometodologi yang dilakukan oleh Garfinkel ini menawarkan pendekatan yang di tengah-tengah. Jadi meskipun dipengaruhi oleh pendekatan yang bersifat makro dan juga pendekatan yang bersifat mikro, tetapi tawaran yang diberikan oleh Garfinkel adalah dalam upaya menengahi dua kutub tadi. Jika Weber misalnya menawarkan bahwa realitas sosial, interaksi sosial itu datang dari kekuatan atau tindakan individu, atau sebaliknya Durkheim dari tindakan yang bersifat makro atau sistem, maka Garfinkel menjelaskan bahwa segala sesuatu realitas sosial itu tergantung atau terbentuk karena partisipasi dari individu-individu tersebut dalam sebuah komunitas tertentu. Jadi yang menjadi poinnya bukan pada makronya, bukan juga pada mikronya, bukan pada strukturnya, bukan pada agentnya atau pada aktornya, tetapi pada keterlibatan aktor tersebut dalam sebuah aktivitas kelompok, dalam sebuah percakapan kelompok. Nah, dari situ kita bisa mempelajari beberapa hal yang muncul dalam percakapan-percakapan kelompok tertentu yang itu sangat khas dipahami oleh kelompok tersebut. Nah, dengan pergeseran yang dilakukan oleh Garfinkel dari isu yang makro dan mikro, kemudian menganalisis hal-hal yang bersifat keseharian, interaksi yang sehari-hari, sehingga disebut sosiologi yang ditawarkan oleh Garfinkel ini sebagai sosiologi untuk aktivitas sehari-hari. Percakapan-percakapan yang dilakukan di warung misalnya, di pos ronda, di restoran, di bis, itu menjadi bagian yang dianalisis oleh Garfinkel. Garfinkel misalnya menyebutkan ada yang disebut sebagai indeksikal. Sebuah percakapan, kalimat-kalimat tertentu itu tercipta dalam sebuah komunitas tertentu, dan yang dimaksud dengan indeksikal itu adalah pemahaman dalam komunitas tersebut yang terbentuk dari sebuah pengalaman bersama. Sehingga satu kata, satu kalimat itu hanya dipahami, dimaknai, dan kemudian menjadi bagian yang khas dari kelompok tersebut. Nah, karena itu pertanyaan di awal tayangan ini, pernahkah sahabat semua mendengarkan kata-kata seperti cuan misalnya, atau bucin misalnya? Itu adalah percakapan-percakapan yang dikonstruksi dalam sebuah kelompok kecil dan memiliki indeksikal dan dipahami oleh kelompok-kelompok tersebut. Itulah yang menjadi
tawaran yang diberikan oleh etnometeorologi yang dikemukakan oleh Garfinkel. Secara lebih serius, mungkin pendekatan etnometeorologi ini bisa digunakan untuk menganalisis percakapan dalam kasus-kasus yang serius. Misalnya Garfinkel dulu pernah menganalisis percakapan dalam sebuah persidangan. Ada hakim, kemudian ada terdakwa. Di situ ada percakapan yang terbentuk, kemudian dianalisis kenapa sebuah kasus tersebut bisa terjadi. Pun juga Garfinkel pernah menganalisis misalnya percakapan antara seorang pedagang dengan pembeli di sebuah toko. Ada beberapa pedagang yang masuk ke toko, kemudian dia berbicara, menyampaikan suatu kalimat tertentu, dan itu dilihat sebagai sebuah fenomena sosiologi yang juga memiliki makna. Dan semua itu dilihat oleh para peneliti sosial bukan sebagai sebuah fenomena yang dipengaruhi oleh makro dan juga dideterminasi oleh individu, tetapi adalah sebuah percakapan yang terbentuk dalam situasi yang khas dan kemudian dipahami oleh kelompok yang terlibat dalam percakapan seperti itu. Lebih jauh, juga analisis etnometeorologi ini bisa kita gunakan untuk hal-hal yang misalnya dalam kehidupan sehari-hari. Kita melihat bagaimana sebuah relasi dalam sebuah pengajian, misalnya antara penceramah dengan mustaminya. Kemudian ketika penceramah menyampaikan sebuah kalimat tertentu, kemudian direspon oleh jamaahnya dengan sebuah kalimat yang tertawa atau dengan reaksi yang tertawa. Dan itu adalah terbentuk dalam sebuah lingkungan tertentu. Kurang lebih itulah yang ditawarkan oleh etnometeorologi Garfinkel dalam memahami realitas sosial, bukan sebagai sebuah realitas yang sangat besar, makro, juga bukan yang ditentukan oleh individu saja, tetapi bagaimana anggota-anggota tersebut terlibat dalam sebuah interaksi, kemudian membuat sebuah pemahaman bersama, dan itulah yang kemudian membantu para analis sosiologi, para peneliti sosiologi memahami kehidupan yang terjadi pada kehidupan kita sehari-hari. Kalau sahabat semua menemukan fenomena-fenomena seperti itu, silakan analisis dengan menggunakan perspektif etnometeorologi. Demikian, kalau ada pertanyaan silakan disampaikan pada kolom di channel kami. Juga jangan lupa untuk memberikan like dan juga subscribe untuk tayangan yang kami sampaikan di sini. Kita ketemu lagi pada tayangan berikutnya.